ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. آمين ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, para tribun surga yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam al-khalidah wa tahiyyatul Islam salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlus sidqi wal wafa wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita meniatkan bermajlis, berniat bermuwajahah, berniat meningkatkan kapasitas kita bersama-sama menuju kelayakan kita masuk ke surganya Allah yang paling tinggi. Kita iktikaf di masjid sampai waktu syuruk, dan tema yang akan kita angkat masih dalam serial kajian adab berjudul Adab Orang Tua kepada Anaknya. Alhamdulillah, kita semuanya sebagian besar dititipkan Allah berupa anak. Anak itu adalah rizki. Anak itu juga adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi sebagian orang anak itu beban, tapi bagi orang-orang beriman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak mungkin Allah membebani kita dengan sesuatu yang kita tidak sanggup untuk memikulnya. Kita pasti sanggup untuk memikulnya, hanya namun karena itu untuk memikulnya kita butuh ilmu. Makanya al-ilmu qabla al-amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu sebelum amal, amal itu mengikuti ilmu. Maka hal yang berat untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau umur kita bertambah tapi ilmu semakin kita jauhi. Justru kita ingin agar amal-amal kita semakin produktif seiring bertambahnya umur. Dan mendidik anak ini tidak ada batasannya. Dalam pengertian selama masih hidup, maka kita pasti harus terlibat dalam dunia pendidikan. Apakah anak kita sudah kuliah, bahkan anak kita sudah menikah, yang namanya mengawasinya, memberikan mau'izah hasanah kepadanya, memperingatkannya, dan seterusnya adalah pekerjaan dasar seorang ayah. Dan bulan Rabiul Awal ini kita diingatkan dengan figur Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang ayah yang sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam memperhatikan adab-adab anak-anaknya, ya, meskipun anak-anaknya telah memiliki rumah masing-masing. Hadirin wal hadirat, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Seperti apa adab anak kita kepada orang tua, boleh jadi karena seperti itu pula adab kita kepada anaknya. Banyak orang tua berbicara, kenapa adab anakku seperti itu kepadaku? Tapi kita jarang mengevaluasi seperti apa adabku kepada anak. Kalau kita ingin anak-anak kita memberikan waktu yang cukup bagi kita di usia tua misalnya, maka berikanlah waktu yang cukup bagi anak kita dari berbagai rutinitas kesibukan kita hari ini. Kalau kita ingin anak-anak kita
mendoakan kita di usia tua, sempatkanlah kita hari ini membimbingnya untuk membiasakan berdoa kepada kedua orang tua. Betapa banyak kita perhatikan hari ini anak-anak ba'da salat, ba'da salam tak pernah berzikir, tak pernah berdoa, langsung kabur. Bahkan satu waktu ada seorang anak kelas 6 SD, ya, saya panggil karena ba'da salat langsung salam. Karena setiap anak yang ba'da salat langsung salam, langsung kabur, itu saya panggil. Itu tanggung jawab kemasyarakatan saya. Entah anak saya, entah anak siapapun, saya panggil, sini dulu, kita zikir. Kemudian saya bimbing dia. Kemudian saya minta setelah zikir lengkap semua, saya minta dia doa. Doakan kedua orang tua. Ya, doakan kedua orang tua. Anak ini kelas 6 SD dari sebuah sekolah Islam. Bukan sekolah negeri, sekolah Islam. Tapi dia ternyata lupa doa orang tuanya. Maka kemudian saya ingatkan, Rabbighfirli. Kemudian dia ingat, Rabbighfirli wali walidayya. Setelah itu dia lupa lagi. Nah, kira-kira apa kesimpulannya? Kesimpulan sementara saya adalah beliau pernah menghafal, pernah berdoa, tapi sekian tahun tak pernah ada yang memperhatikan dia. Di rumahnya tak pernah zikir, di rumahnya tak pernah berdoa, di masjid tak ada masyarakat yang memperhatikannya. Walhasil anak ini akan tumbuh besar jauh dari zikir. Padahal urgensi zikir itu menenangkan jiwa. Tenangnya jiwa akan menyebabkan sehatnya jiwa. Sehatnya jiwa akan membuatnya mampu memutuskan yang terbaik berdasarkan ilmu, bukan hawa nafsu. Banyak anak-anak tahu sesuatu itu tidak baik, tapi dia tetap laksanakan. Kenapa? Karena hawa nafsunya dan emosinya lebih tinggi daripada jika bersihan jiwanya, sehingga ilmu dinomorduakan. Dan inilah urgensi kenapa Nabi SAW mengajak kita ini para ayah untuk mengajak murid-murid kita, wabil khusus yang ada di rumah-rumah kita, untuk berzikir pagi dan petang. Zikir bukan sembarang zikir, tapi zikir yang menghayati, zikir yang menikmati, zikir yang terkadang dijelaskan. Kenapa engkau berzikir dengan kalimat ini? Apa hakikat dan makna kalimat ini? Dialog-dialog iman itulah yang akan membasahi jiwa anak-anak kita. Dan itu bukan pekerjaan sehari semalam, itu pekerjaan bertahun-tahun, sampai kemudian anak kita insya Allah kita minta keluar dari rumah kita supaya dia bisa hidup mandiri di luar rumah. Itulah seorang pendidik itu. Karena itu adab anak tidak jauh dari adab ayah. Di dalam kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari dari hadis-hadis tentang adab kepada manusia, diangkat satu pesan dari Nabi SAW bahwa kebaikan itu datang dari Allah, sementara adab itu datang dari orang tua. Maka adab anak itu jangan sekedar menunggu kasih sayang Allah, tapi dia patut diusahakan agar hadir. Dan itulah amanah Allah kepada setiap ayah. Sebagaimana Quran surat At-Tahrim surat 66 ayat ke-6, Allah perintahkan kepada ayah-ayah yang mengaku beriman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai ayah-ayah yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara,
jagalah istri, jagalah diri kalian, dan jagalah istri dan anak-anak kalian dari api nerakanya Allah. Tafsir ayat ini kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah adibuhum wa allimuhum. Tanamkan, tegakkan adab anakmu sebelum kau ajarkan ilmu kepadanya. Maka adab itu menjadi sesuatu yang penting, urgent. Dia merupakan sebuah pembiasaan baik terus menerus, sehingga buahnya anak yang beradab itu cirinya anak yang mampu melakukan the right action, tindakan yang benar. Ketika dia di depan kumpulan orang-orang yang lebih tua, dia menunjukkan sopan santun, itu the right action. Ketika dia punya amanah uang untuk ditegakkan, dia tidak korupsi, itu the right action. Ketika ba'da subuh dia tidak tidur lagi, tapi nanti tidur qailulah jam 11, itu the right action. Ketika dia mendapatkan uang jajan dari ayahnya, sebagian dia jajani, sebagian dia infakkan, ya kan, sebagian dia tabung, itu the right action. Dan itu bagian daripada adab. Ya, adab itu holistik. Dia meliputi the discipline of mind, soul and body, disiplin akal, jiwa dan jasad. Termasuk hari ini kita lihat ya bagaimana Hamas di Gaza, negeri kelahiran Imam Syafi'i, itu diserang bukan hanya oleh Israel, tapi oleh kapal perang US Navy Amerika Serikat, ya kan, diserang dari berbagai penjuru. Tapi kok bisa-bisanya ada saja kaum muslimin yang mengatakan jangan dukung Hamas, itu teroris, dengan berbagai dalil-dalil di tengah situasi sedang perang, gitu. Nah, ini contoh orang-orang yang tidak beradab hari ini, yang mereka tidak paham situasi perang luar biasa. Palestina yang negerinya tinggal 13,36%, ya, dan 13,36% itu pun tidak dianggap negara, masih dianggap sebagai observer di PBB, ya, calon negara. Dari 13,37% itulah kita masih bisa masuk ke Masjidil Aqsa untuk ziarah. Tapi itu pun bayar 3 juta ke penguasa wilayah wilayah belum diakui secara penuh ini. 3 juta sekali satu orang. Di wilayah itu yang namanya penguasa sah Palestina hari ini itu nggak punya kekuatan. Israel masuk ke wilayah itu, keluar masuk, nggak boleh ada yang larang. Tapi ternyata ada satu wilayah kecil namanya Gaza yang sebelah sananya lautan, ya kan, itu selama puluhan tahun diblokade, dan di negeri itulah kaki-kaki Israel belum pernah bisa masuk, kecuali nanti kalau Allah menakdirkan 300.000 pasukan Israel sedang berdiri di sekitar Gaza untuk masuk ke wilayah tersebut. Kita tidak tahu apa keajaiban yang akan terlihat ya di masa depan, tapi secara logika kalkulasi matematis 300.000 pasukan koalisi Amerika dan Israel masuk ke kota yang besarnya seperempat dari DKI Jakarta itu, kira-kira apa yang terjadi? Ya kan? Ya, kira-kira apa yang terjadi? Tapi Allah selalu punya kehendak. Ya, Allah selalu punya kehendak. Ya, kalau Allah takdirkan hancur, Gaza akan hancur. Tapi kalau Allah takdirkan tidak hancur, Gaza tidak akan hancur. Tapi di sini, di sana ada satu pasukan yang luar biasa, yang berpuluh-puluh tahun tetap bisa kuat, dan dia namanya Hamas. Nah, memahami peta perjuangan seperti itu bagian daripada kecerdasan berpikir analistik. Ya, kecerdasan berpikir analistik. Kita tidak sedang membahas hal itu, kita
bagaimana anak yang beradab yang kita didik. Itu salah satunya kelak anak itu mampu berpikir nalaristik. Ya, kalau saya pahami sekarang banyak video di sidang-sidang pengadilan menghadirkan Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung ini sampai sudah terbiasa menceramahi hakim, jaksa, advokat, gitu ya. Dan semua orang kagum dengan Rocky Gerung. Memang dia layak dikagumi. Kenapa? Cara berpikirnya nalaristik, mengakar. Dia anti kemapanan orang-orang yang pencipta dunia. Tapi satu hal yang juga kita harus pahami, beliau bukan sosok yang Islami, karena bukan Islam, sosok yang belum tentu sejalan dalam banyak hal dalam perjuangan kaum muslimin. Tapi hal yang menarik saya ingin sampaikan dari beliau adalah cara berpikirnya yang ilmiah, mengakar, radikal, inti, substantif. Itu telah membuat orang susah menangkapnya. Kenapa? Karena dalil-dalil dia mendalam, gitu. Dan itu yang jarang diangkat di dunia-dunia kampus dan seterusnya. Nah, kita ingin ke depan lahir anak-anak yang beradab, yang salah satu pengertiannya adalah dia mampu berpikir cerdas analistik. Kenapa? Karena dia terbiasa tadabbur Al-Quran. Quran itu kalau kita tadabburi jauh lebih cerdas dari Rocky Gerung. Ya, sayangnya kita ini kan hanya menghafal Quran, tidak mengembangkan akal berbasis Al-Quran. Makanya suatu ketika nanti kita coba buka kitab ada Dunya wa Din karya Imam Al-Mawardi, baru bab 1, buka bab 1 kitab adab ini, baru bab 1 bagaimana membangun adab anak, baru bab 1. Bab 1-nya judulnya udah akal fondasi agama. Itu kata Imam Al-Mawardi. Dan kalau kita paham Imam Al-Mawardi, dia gelarnya adalah Al-Qadil Qudah, hakimnya para hakim, ya. Jadi kalau dulu ada orang-orang pintar yang paling pintar itu Imam Al-Mawardi, mazhabnya Syafi'i, gitu ya. Dan beliau mengatakan, itu menunjukkan kapasitasnya. Kenapa dia bisa pintar? Ya karena dia memperhatikan akal, ya, memperhatikan akal. Nah, hari ini kan kita banyak kaum muslimin kebingungan belajar agama. Kenapa? Dan pada di sana Ustaz potongannya begini, lawan Ustaz dipotong-potong, gitu kan? Kita bilang Ustaz, pusing saya Ustaz belajar agama di YouTube. Ya, belajar agama di YouTube ya pasti pusing, gitu kan? Makanya saya bilang kalau Anda ingin belajar agama di YouTube, satu, belajar langsung di channel resminya, gitu kan? Jangan di channel pencari uang. Yang saya banyak orang belajar agama di channel pencari uang. Pencari uang itu apa? Nyari viewer, supaya viewernya banyak ya. Antara Ustaz Fulan dan Ustaz Fulan dilihat kalimat-kalimat yang sama, tapi jawabannya beda. Betrokin, gitu kan? Betrokin. Nah, tapi memang ada penonton itu juga, penonton yang senang nengok ustaz-ustaz berdebat, ya kan? Memang dia bukan mencari ilmu, tapi cari perdebatan. Maka dia hanya dapat perdebatan, tidak dapat ilmu. Nah, orang seperti ini ngabisin waktu. Orang yang menghabiskan waktu tidak nambah ilmu, orang itu biadab. Biadab itu tidak beradab. Biadab itu bi itu tanpa. Dalam bahasa Persia, bi itu tanpa. Maka kalau kita menghabiskan umur kita untuk sesuatu yang malah mengurangi keberkahan umur kita, apalagi memecah belah persatuan kaum muslimin, berarti kita tidak beradab. Maka tujuan pembelajaran kita salah jalan. Itu tuh logik ya, logik. Maka hadirin hadirat, ada satu kitab lain tentang adab berjudul Al-Adab Fid Din, adab dalam beragama. Siapa yang menyusun kitab ini? Bagus dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya, para pecinta adab. Yang menulis Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali menulis banyak tema adab di dalam kitab Al-Adab Fid Din. Ya, salah satunya, ya, ingat beliau hidup yang wafatnya tahun 1111. Ya, berarti abad 12. Ya, beliau lahir tahun 1058. Lahir abad 11, wafat abad 12. Umurnya berarti tidak terlalu
panjang ya, 1500 1111. Berarti berapa tahun tuh Bro? Berapa? 3 tahun ya. Nah, beliau menulis satu risalah di dalam kitab itu, judulnya Adab Orang Tua kepada Anaknya. Ya, adab orang tua kepada anak. Saya kalau baca kitab seperti ini, saya merasakan ternyata di abad 11 saja ulama sudah merasa penting untuk menulis adab orang tua sama anak, gitu kan? Saya kebayangnya begitu, apalagi di abad hari ini. Gitu. Ketika saya kenali, nggak sedikit ayah-ayah yang nggak mau terlibat mendidik anak. Ya, baru-baru ini datang ke sekolah saya seorang calon tua murid. Ya, boleh nggak? Ada 3 orang ini. Boleh nggak kami daftar? Tapi suami kami jangan pernah dilibatkan di sekolah ini. Gitu kan? Kenapa? Oh, suami kami nggak bisa disuruh bicara pendidikan. Ya makanya nggak bisa kita bilang kita buat sekolah bukan bisnis. Kita buat sekolah itu untuk bareng-bareng masuk surga. Masuk surga itu rumusnya dalam Quran, bapaknya harus ikut, gitu ya. Kalau bapaknya nggak ikut, nggak bisa di sekolah kita. Oh gitu ya. Masa nggak bisa sekolah lain aja bisa? Ya, di sekolah lain aja ibu ambil, gitu kan. Tapi di sekolah kita itu kita bareng-bareng. Gitu kan. Jadi kebanyakan ya, ada bapak-bapak yang nggak mau mendidik anak. Padahal semua perintah dalam Quran mendidik anak itu bukan kepada ibu, ya, tapi kepada bapak. Saya itu, kalau kita pahami Quran, di rumah itu ibarat kepala sekolah. Di rumah, istri saya itu ibarat wakil kepala sekolah bidang kurikulum, gitu. Dan itu harus dilakukan. Kenapa? Karena waktu saya sedikit di rumah, gitu. Nah, kepala sekolah di tengah waktunya sedikit, apa yang dia lakukan? Satu, dia kasih pengantar ilmu kepada anaknya. Dia kasih kerangka berpikir, worldview. Dia kemudian kasih target-target pembelajaran. Dia kasih instrumen untuk sampai kepada target tersebut. Dia siapkan bahan ajar. Dia siapkan bahan makanan, gizinya, gitu kan, makanannya, minumannya. Dia siapkan metodologinya. Dia siapkan perlengkapan ilmunya. Dan dia siapkan bahan-bahan lebih detail untuk disukseskan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, itu dapat terlibat dalam dunia pendidikan. Ya, berapa banyak anak akhirnya taat sama wakil kepala sekolah bidang kurikulum karena sudah dapat pengantar dari kepala sekolah. Tapi betapa banyak murid yang tidak mau taat sama wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ya, karena kepala sekolah tidak ada, hilang, padahal masih hidup, gitu. Ya, kan banyak ibu-ibu bilang, saya Ustaz pusing mendidik anak, ya, karena memang anak itu nggak diciptakan taat sama ibunya sebenarnya, kecuali kalau bapaknya ngomong. Ya, coba kalau kita buka Quran surat Luqman. Luqman bukan mengatakan, nak, engkau taat ya sama saya, tapi nak, engkau sayangi ibu. Dia sudah membawamu selama 9 bulan, melahirkanmu dengan jihad, menyusuimu selama 2 tahun. Tak pantas engkau tidak menghormati dia. Ini kalimat dari mana? Dari ayat. Jadi ayat memberikan pengantar ilmu, Anda harus cintai ibu Anda. Gitu kan? Dia nggak pernah bilang Anda cintai saya, nggak pernah bilang. Tapi kita pun paham, kita akan menghormati orang yang menegakkan itu. Ketika kita perintahkan anak kita untuk mencintai ibunya, dia pasti akan menghormati kita. Dan pada saat itu dia akan tumbuh besar menjadi seorang laki-laki yang memuliakan perempuan, bukan menyakiti perempuan. Itu logika agama itu begitu, gitu. Tapi jadi logika agama itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang dibuat atau apa nasihat Imam Al-Ghazali dalam hal ini. Minimal saya memandang ada 7 pesan dari Al-Ghazali, yakni terkait adab
seorang orang tua kepada anaknya. Yang pertama kata beliau, adab orang tua kepada anaknya adalah hendaknya orang tua itu menghormati, memuliakan anaknya. Ya. Nah, kenapa saya harus memuliakan anak saya? Nah, ini kan main reasonnya harus jelas. Kalau kita melihat sekedar anak itu adalah anak yang tidak punya nilai, tentu mungkin kita tidak menghormatinya. Tapi tadi di awal pembicaraan kita sudah katakan, anak itu titipan dari Allah. Anak itu rizqun minallah. Anak itu amanah dari Allah. Jadi kalau dia datang dari Allah, maka harusnya kita menghormatinya. Sebelumnya kita bersyukur, tak pernah kita merasa akan jatuh miskin gara-gara anak. Banyak orang tua gak mau diganggu oleh anak. Sekarang berkembang di dunia materialisme ini, gak mau punya anak, child free, ya, child free. Kami bebas anak. Setelah ditelusuri, karena kami gak mau cepat tua katanya. Jadi katanya kalau mendidik anak itu cepat tua. Ya, jadi kasihan bapak ibunya cepat tua karena mendidik dia, gitu kan. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa kalau saya punya anak, Ustaz, nanti karir saya terganggu. Saya ini sedang mengejar karir. Ya, nanti satu umur 40 nanti saya nikah. Ada yang begitu. Ya. Ketika seseorang tidak masuk pada logika agama, nanti mereka akan merasakan ada ruang hampa dalam dirinya. Agama itu sudah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Ya, kalau agama katakan, wahai umatku, Anda itu punya anak umur 20-an ya, jangan umur 40-an ya, misalkan gitu. Itu karena ada sesuatu yang besar, hikmah yang besar di baliknya, yang itu akan menenteramkan jiwanya, ya, memperbagus nasabnya, menguatkan akalnya. Jadi logika agama itu akan menjaga manusia dari berbagai hal. Itu yang tidak dipahami oleh manusia. Ya. Nah, bagaimana cara Nabi SAW memuliakan anak-anak? Tentu banyak sekali cara Nabi. Apalagi jangankan anaknya, cucu-cucunya aja dimuliakan sampai memuliakannya. Ketika Hasan Hussein main di kepalanya sedang sholat sunnah, ya kan? Itu kan Nabi tidak bangkit kan? Duduk sujud begitu, dan sujudnya bukan sebentar, lama sujudnya. Lamanya itu ditengarai dari kalimat sahabat, aku pikir Nabi dapat wahyu, gitu ya. Makanya ketika sujud Nabi dapat wahyu, kayaknya lama benar, ya, lama benar itu. Kenapa? Hasan Hussein nggak keluar-keluar, gitu. Ini cucunya aja dimuliakan seperti itu oleh seorang sekapasitas Nabi. Dan contoh suatu ketika kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Ma ra'aitu ahadan minan nas," aku belum pernah melihat seorang pun dari kalangan manusia hari ini di zamannya yang cara bicaranya, cara ngobrolnya, cara duduknya itu seperti anak beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala. Belum pernah ada orang yang dalam berbagai hal mirip dengan bapaknya, mirip dengan Nabi SAW, kecuali anaknya, yaitu Fatimah. Nah, sebagai ilustrasi kata Aisyah, Nabi itu ketika Fatimah datang, ya, ketika Fatimah datang, Nabi SAW berdiri, ya, misalkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Aisyah datang, Fatimah datang, itu Nabi sebagai bapak berdiri, kemudian wajahnya tersenyum, membuka pintu, kemudian memegang tangannya, ya kan, memeluknya, menciumnya, setelah itu menuntunnya, mendudukkannya di tempat duduknya Nabi SAW. Ya, ingat Fatimah anaknya Nabi, maka meskipun dia anak, yang namanya duduk di tempat duduk Nabi itu kemuliaan. Gitu. Jadi beliau memberikan contoh pemuliaan kepada anak yang puncak. Ya, mungkin banyak bapak-bapak hari ini kalau anaknya datang,
Ibunya suruh ini kan, suruh bukain pintu, enggak, suruh masuk dia, gitu kan? Kan ada bapak saya. Nah, Nabi nggak begitu. Anak perempuan yang datang, dia berdiri, dia bukakan pintu, dia wajah tersenyum, dia peluk, dia cium, dia pegang erat tangannya, dia dudukkan di tempat duduknya beliau, dan itu pemuliaan. Ya, bangga anaknya, luar biasa. Maka kemudian sebaliknya kata Aisyah, ketika Nabi SAW datang ke rumah Fatimah, jelas kebayang apa yang dilakukan Fatimah. Fatimah pun berdiri, menyambut, memeluk ayahnya, mencium ayahnya, ya kan, memegang tangan ayahnya, mendudukkan ayahnya di tempat duduk yang mulia. Sama seperti Nabi, gitu. Sama seperti Nabi. Jadi Fatimah melakukan itu kenapa? Ya karena dia mencontoh bapaknya. Dari sini juga kita belajar betapa bapak-bapak itu harus dekat sama anak perempuan. Ini mungkin sudah jadi teori yang major ya. Karena sudah berulang sekian banyak. Kalau seorang perempuan, anak perempuan tidak dekat dengan bapaknya, nanti kasih sayang yang hangat pertama kali dia akan dapatkan dari laki-laki pasti. Dan laki-laki itulah yang berpotensi jadi pacarnya. Gitu. Kenapa? Karena dia gak dekat sama bapaknya. Maka umumnya dia akan berpacaran dan kemudian lebih mempercayai pacarnya daripada ayahnya. Kenapa? Sebenarnya karena orang yang bisa memberikan kehangatan kepadanya bukan ayahnya, tapi saya dari teman itu. Muncullah nanti kita lihat ada anak-anak hari ini yang karena sudah dikasih handphone pula sama bapaknya, udah hilang, ketemu orang tak dikenal, seterusnya. Baru-baru ini saya lewat suatu video di sosial media, beberapa video orang tua yang, nah ini bagus juga ini jadi ide-ide bapak-bapak juga ya. Jadi orang tua ini, bapak ibu, membuat skenario, membuat fake account, kemudian dia mendekati anaknya, ya, merayunya dan seterusnya, sampai singkat cerita berjanjian di sebuah tempat, dan anaknya datang. Nah pas anaknya datang itu, bapaknya pakai penutup muka, penjahat gitu ya kan, supaya nggak kelihatan. Ibunya mengintip dalam kamar, masuk ke dalam kamar, dibuka anaknya, gitu kan, ada bapaknya, seakan-akan penjahat gitu, buka anaknya hanya untuk menunjukkan. Setelah dibuka seterusnya, anaknya ketakutan, dia lari. Baru bapaknya buka ini, ibunya keluar dari lemari seterusnya. Mereka sedih, mereka menangis. Dia katakan, kok bisa kamu seperti ini? Kok bisa kamu percaya? Gitu kan? Untung yang melakukan ini adalah bapak ibunya, gitu kan? Untuk kami yang melakukan. Gimana kalau yang melakukan bukan kami? Anda percaya saja datang ke tempat ini, gitu. Ya. Terus ada lagi video yang lain, ditarik ke mobil, masuk ke dalam fakta. Bapaknya menarik, tapi keluarga yang lain. Kenapa keluarga-keluarga dia barang-barang itu? Karena sekian banyak orang yang tidak berpikir akalnya. Di samping mungkin dia tidak mendapatkan kehangatan dari orang tuanya. Ya, jadi kalau anak perempuan kita sudah bilang, bukan nanti cariin aja suami sama ayah, ya pokoknya mirip-mirip seperti ayah lah, gitu kan? Nah itu udah cakep benar sebenarnya kita sebagai ayah. Ya, karena artinya sudah percaya betul kepada ayah. Ya. Baik, itu yang pertama ya, memuliakan. Ada yang kedua, kata Imam Al-Ghazali adalah menjaga sikap kita kepada anak-anak kita. Itu ada. Dan orang yang paling bisa menjaga sikap kita kepada anak kita, menurut hemat saya, itu adalah ayah. Antara ayah sama bunda kalau dibandingkan, mana yang bisa lebih menjaga sikap? Menurut saya ayah. Kenapa? Itu bukan kemudian kita sejalan-jalan bunda kan. Memang bunda itu disiapkan dengan infrastruktur gak bisa menahan diri. Kalau dia ingin marah, marah langsung. Betul gak betul? Bapak-bapak masih bisa nahan. Oh, ini jam 12 malam, kayaknya aku gak bisa teriak-teriak tengah malam. Itu bapak-bapak masih bisa kan?
ya kan? Anakku kayaknya ada penyimpangan begini, aku harus lakukan perubahan. Perubahannya perlu kusiapkan rencananya, waktu yang tepat, pas jiwanya tenang, nanti ku ajak ke sebuah tempat, di sana aku akan ngomong dari hati ke hati. Itu bicara kita masih bisa kalau ayah gitu. Kalau bunda nggak bisa, mau jam 12 malam mau teriak-teriak dia, ya mau marah dia bukan 5 menit, bisa sejam. Kenapa? Bunda lebih fokus pada kepuasan marah daripada perubahan. Ya. Kira-kira secara psikologi seperti itu. Maka bukan kemudian kita, tapi energi bunda itu ada energi positif yang lain dengan keunikan itu. Itulah kenapa psikologi laki-laki dan perempuan perlu bersatu. Ya, nggak bisa bunda itu sendirian, stres ya. Ya seperti single parent ya. Nah bapak pun kita nggak bisa sendirian. Coba kalau ibu kita nggak ada, istri kita nggak ada, susah benar mendidik anak. Tapi ketika terjadi kerjasama antara ayah dengan bunda, nah itu baru terjadi harmoni. Kalau kita lihat misalkan Quran surat Yusuf surat 12 ayat 4-5 ya. Di sana Yusuf bermimpi. Nah, dia mimpi itu takut, maka dia jumpai bapaknya. Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Nabi Isa? Bukan. Nabi Yakub ya. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf mimpi, dia bilang, ya abadi, ya abadi, bukan ya abi. Ya, apa bedanya abi sama abadi? Abadi itu wahai ayahku yang tersayang. Ya, maka jawab bapaknya dia akan menjawab dengan ya ibni, bukan, tapi ya bunayya, wahai anakku yang tersayang. Jadi selalu kalimat itu yang terbaik. Anak panggil bapak bukan ya abi, tapi ya abadi. Bapak panggil anak bukan ya ibni, tapi ya bunayya. Jadi kalau kita panggil anak kita, sini-sini mujahid ayah, sini-sini pecinta ilmu, sini-sini calon pemimpin bangsa, begitu. Jadi cara memilih gaya bahasa itu harus memotivasi. Kadang-kadang kita panggil anak kita, tuyul sini, tuyul, botak sini botak, gendut sini gendut. Ternyata perundungan itu sudah terjadi di rumah kita masing-masing gitu. Dan itu oleh ayahnya gitu kan. Oleh ayah. Jadi panggil dia dengan panggilan-panggilan yang membanggakan. Oh, aku dipanggil oleh bapakku mujahid gitu kan. Dipanggil. Jadi Yusuf bilang, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku ingin cerita tadi barusan aku mimpi melihat ada 11 bintang, ada matahari, ada bulan, semuanya kok sujud ya kepadamu. Ini artinya apa? Apakah artinya kiamat dan seterusnya? Nah, Bapak Ibu, satu hal yang membahagiakan kita dan mewah hari ini saya kira, kalau ada anak datang kepada kita bilang, ayah aku mau bicara boleh nggak? Itu mewah, ya, mewah begitu. Kenapa? Banyak sekali hari ini anak yang tidak mau bicara sama bapaknya, lebih senang ngobrol sama temannya, dia nggak terbuka dengan ayahnya. Karena itu, ketika ada anak kita minta waktu kepada kita untuk ngomong, sesibuk apapun kita, segera kita muliakan dia. Ya. Dan Nabi Yakub alaihissalam begitu. Ketika anaknya mau cerita tentang mimpi, dia dengarkan. Dan nanti adabnya ketika kita bicara dengan anak kita itu apa? Mata ketemu mata, ya, wajah sejajar dengan wajah. Wajah kita tampakkan dengan raut yang sangat ingin mendengarkan, dan kita siap mendengarkan dia tanpa menyela, tanpa menjustifikasi, tanpa memarahi. Kita dengarkan kan? Ya. Nah, itulah kira-kira kita bisa ambil dari Quran surat Yusuf surat 12 ayat 4-5. Kadang-kadang kita masih sibuk kerjaan kita sedang edit video di CapCut, ya kan? Ngedit video kan lagi asik tuh. Ada kita datang, ayah aku pengen cerita.
tadi begini-begini, terus kata kita apa? Ceritalah, Abi lagi sambil ngedit caption, cerita aja, Abi ngedit kok. Memang laki-laki itu, ya, ini contohnya kalau bapak-bapak ngomong sama anak laki-laki, itu beda sama anak perempuan. Anak perempuan kalau bapak ngomong, dia dengerin, dia ngeliat. Anak laki-laki bapak ngomong, gak ngeliat dia begini atau kesana gitu kan? Itu anak laki-laki. Tapi jangan anggap anak laki-laki itu gak memperhatikan kita, bukan. Memang anak laki-laki itu lebih kuat telinganya, khususnya telinga kiri. Dia kuat, dia dengerin itu. Ya sama bapaknya kan juga begitu. Tadi ketika ngedit-ngedit, ayah, dia dengerin, kuat dia dengerin. Tapi yang saya maksud bukan masalah dengerin, masalah ada. Bagaimana kita menjaga sikap kita. Ya, makanya ketika anak kita cerita, kita takut ya. Oh, ada apa nak? Tunggu. Kalaupun kita orang tinggi cukup, oke nak tunggu 1 menit aja, 1 menit. Misalkan itu boleh, 1 menit. Saya selesai kan? Apa nak coba? Abi pengen dengar. Ya ini ceritanya menarik sekali itu tadi. Mau cerita apa? Sambil kita pasang wajah yang menarik bagi dia, ingin tahu, gitu kan? Kan kita saja kalau sedang ngobrol sama orang, ternyata orang itu ngelihat ke sana, kan akhirnya kita nggak nyambung nih, kan gitu kan? Sama kalau dia ngomong sama bapaknya, nggak nyambung itu kan, nggak maksimum gitu, ya nggak maksimum gitu. Nah, baru kalau setelah itu, kalau dia cerita, dengerin ceritanya, jangan dipotong. Ini kadang-kadang anak kita cerita gini, ayah, aku ini anak laki-laki misalnya, ayah aku senang sama perempuan itu. Dia cantik, aku ketemu pertama kali, kayaknya aku mau memacari dia, misalkan begitu, ya kan? Aku mau memacari dia. Apa sikap kita kalau suatu ketika ketemu anak seperti ini? Ya, ada ayah mengatakan, tunggu dulu, pacaran itu dosa, masuk neraka kamu tidak pernah bikin pacaran, Abi tidak boleh. Coba kira-kira kalau antum sama begitu, bapak, dia mau cerita lagi kan sama antum? Enggak, ngapain saya cerita di marah-marahin? Mendingan saya diam aja di belakang. Kan gitu. Jadi kalau anak kita sudah cerita gitu, dengarkan. Ini fitrah. Dia mau cerita hal yang paling sensitif, itu luar biasa, mewah itu. Ya. Maka kita bilang, Masya Allah, antum bersyukur dong punya anak laki-laki sedang sama perempuan. Bersyukur kan? Di zaman hari ini bersyukur. Banyak laki-laki sebenarnya bukan sama perempuan, sama laki-laki. Ya. Sampai Rocky Gerung aja tak mau nikah kan? Nggak nikah sampai sekarang, ya kan? Terlepas alasannya kan, apapun gitu kan. Jadi kalau anak kita tertarik sama perempuan, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah anak saya normal, kan gitu loh nomor 1. Nah, baru bagaimana kita mengubah dia supaya mindset yang benar, arahnya positif, itu butuh cara bicara yang tidak menjustifikasi. Kita bisa sharing dulu bahwa aku pun pernah mengalami hal tersebut, aku berhasil melewatinya dengan selamat sampai menikahi ibumu. Itu kan perlu diskusi panjang gitu. Nah ini yang kemudian yang ini paling bisa dilakukan oleh ayah sebenarnya, ya dilakukan oleh ayah gitu. Jadi salah satu sikap kita adalah yang baik mendengarkan dia dan mampu memberikan komunikasi yang efektif kepadanya, sehingga dia senang pengen cerita lagi berikutnya. Akhirnya kan progresnya kita tahu tuh dari dia terhadap kasus-kasusnya masing-masing. Nah yang ketiga kata Imam Al-Ghazali adalah adab orang tua kepada anaknya itu, bantulah anakmu dalam terbiasa berbuat kebaikan. Ya, bantulah anakmu agar terbiasa berbuat kebaikan. Jadi apapun kebaikan, dan kebaikan itu tentu berjenjang. Ada kebaikan yang paling tinggi, menegakkan peradaban. Tapi dari kata peradaban itu mengandung kata adab. Maka bantu dia untuk adab-adab yang kecil saja dulu. Nah, contoh dalam Quran surat Luqman, surat 31 ayat 16, yang merupakan dialog adab ayat yang cukup panjang di dalam Quran. Luqman bukan seorang nabi, orang biasa-biasa saja, tapi dijadikan salah satu sosok ayah teladan. Bahkan salah satu nama surat itu menunjukkan ayah itu memang harus beradab dan memperhatikan adab anak-anaknya, meskipun dia bukan nabi. Apa pesan Luqman kepada anaknya? Ya budai, wahai anakku yang tersayang. Itu adalah kesibukan Luqman. Innaha
In takum misqala habbatin min khardal fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabirun. Kata Luqman, wahai anakku tercinta, perbuatan baik sebesar biji sawi. Kalau bapak ibu bawa biji, ya kan, biji sawi, pegang ini, jalan gini kan, orang perhatiin kan? Enggak ada yang tahu biji sawi. Cuma antum yang tahu ada biji sawi. Tapi perumpamaan Quran ini makin ekstrim. Biji sawinya bukan hanya antum bawa, biji sawinya ada di dalam batu. Dikatakan batu, biji sawi di dalam batu. Antum bawa batu, tak pernah tahu di dalam batu itu ada biji sawi. Makin ekstrim lagi, batunya di langit atau di bumi, tak ada yang tahu. Cuma antum yang tahu bahwa itu ada biji sawi. Apa kata ayahnya? Nah, biji sawi tetap biji sawi, dimanapun dia disembunyikan, sekecil apapun wujudnya, Allah Maha tahu. Itu pelajaran adab apa yang ingin disampaikan. Luqman mau pergi kerja, mau berangkat, pengen sibuk, dia bilang, "Nak, ilmu dari Abi," kira-kira dalam bahasa saya, "engkau jangan remehkan ya perbuatan baik sekecil apapun. Yang namanya perbuatan baik, tetap perbuatan baik itu besar di hadapan Allah. Kalau engkau terbiasa tidak meremehkan adab yang kecil, engkau baru punya potensi untuk menegakkan peradaban. Kalau enggak, jangan bicara peradabannya. Jangan bicara tegakkan adab kalau engkau tidak terbiasa dengan adab yang kecil." Habis itu, ayah mau berangkat kerja dulu ya, udah hari ini. Nah, ayahnya sudah kerja sama wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Namanya wakil kepala sekolah kan, udah di training, udah dikasihnya dan seterusnya. Maka kemudian ayahnya bilang, "Ayah harus kerja dulu ya." Anaknya mengatakan, "Ayah, aku mau bertanya, adab yang kecil itu apa saja?" Nanti tanya sama wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya, nanti malam ayah evaluasi. Begitu dengan wakil kepala sekolah. Ya, dia sudah berikan pengantar. Nanti anaknya pun tanya sama bundanya, "Bunda, tadi ayah bilang adab kecil itu apa?" Gitu kan? Nah, bundanya udah dapat pengantar dari ayahnya, langsung dia mudah menyampaikan apa saja yang disampaikan yang terkait baiknya akan sampaikan. Nanti dia evaluasi di malam hari kan begitu. Oh, adab kecil itu engkau masuk rumah, biasakan mengucap assalamualaikum. Ngucapin assalamualaikumnya dengan keras. Kan mau ngucapin salam sama orang yang ada di dalam rumah. Kadang-kadang ada anak masuk ke dalam, "Udah ngucapin salam belum?" "Udah tadi." "Enggak kedengeran?" "Udah." "Assalamualaikum." Yang lain gak dengar. "Assalamualaikum." Nah, kalau ngucapin salam kan pengen didengar. Assalamualaikum. Ya, bahkan anak yang benar itu kalau nggak ada yang jawab, dia ulangi lagi, "Assalamualaikum." Gitu kan? Ada yang jawabnya nih, bapaknya masih sibuk nggak jawab gitu kan? "Assalamualaikum." Nah, bapaknya, "Waalaikumsalam warahmatullah." Masuk. Nah, ini kan adab kecil. Maka tangan kanan, makan tidak sambil berdiri, keluar rumah jangan pakai celana kelihatan. Boleh nggak keluar rumah kita pakai celana pendek kelihatan lutut? Boleh saja, tapi kurang ada. Ya, kalau tanya boleh saja, boleh, tapi kurang ada. Anak-anak kita biasakan, hatta di rumah dia biasakan dengan menutup celananya dan seterusnya. Jadi sejak kecil dibiasakan adab kecil. Tapi ada adab yang lebih kecil lagi sebenarnya, Bapak Ibu. Dan itu awal adab. Ketika Nabi mengatakan al-adab huwal Quran, adab itu adalah Quran. Kata Imam Al-Jazari, jangan engkau tinggi-tinggi ingin menegakkan peradaban sebelum engkau terbiasa menegakkan setiap huruf di dalam Quran. Jadi ternyata adab yang paling dasar itu adalah dari sumbernya langsung. Maka kalau engkau baca Quran, setiap huruf berikan haknya. Itu adab paling awal. Ya. Contoh supaya lebih paham. Alif lam mim. Alif ada panjang pendeknya kan? Nggak ada kan? Alif, tapi dia kan alif lam mim kan sama-sama nih, statusnya sama nih, pahalanya sama nih. Tapi yang ini bacanya paling mudah nih, alif. Tapi meskipun paling mudah, paling gampang, dia nggak keremehin. Dia baca dengan ihsan, dia baca dengan excellent, dengan profesional terbaik. Alif, gitu kan? Meskipun cuma alif. Itu kalau dia
niatnya semangat, motivasinya semangat, baca yang benar. Apa kata Nabi? Dia bukan hanya sekadar dapat satu kebaikan, tapi 10 kebaikan. Baru bilang alif itu 10 kebaikan. Bayangkan betapa banyak orang hari ini hatta alif saja bacanya dia kerendahin. Alif, alif, bukan alif, tapi alif. Padahal udah tahu itu bacanya alif. Kalau belum tahu, gak ada masalah. Udah tahu baca alif, tapi dia serap banget baca alif lam. Alif itu fitnah, ya kan? Yang benar alif, alif, alif lam. Baru yang ini, memangnya agak serius sedikit yang lahnya. Lam mim. Serius bacanya, dapat 30 kebaikan. Ya, berapa banyak orang bacanya sembarangan. Alif lam mim. Ya bagus, dia dapat 1 kebaikan, tapi nggak dapat 10 kebaikan. Nah, jadi perbincangan adab itu mulai dulu dia dari kecil-kecil. Contoh atau terakhir dia, Nabi bilang al-iman situn aisabauna syu'bah. Iman itu ada 60-70 cabang. Cabang paling rendah imatatul adza 'anil tariqi. Cabang paling rendah itu adalah apa? Mengambil sesuatu yang berbahaya dari jalan. Ngambil. Saya sering ilustrasikan kepada teman-teman itu adalah iman paling rendah dalam agama ini adalah mengambil sesuatu dari jalanan. Tapi kita lihat banyak orang hari ini yang membuang sesuatu ke jalanan. Beradab nggak kalau kita buang sesuatu ke jalanan? Beradab nggak? Enggak. Kita buang sesuatu, hatta itu nggak besar kecil, permen buang satu. Ada 1 juta orang buang permen kecil di sana, terjadilah banjir dan seterusnya. Jadi saya khawatir untuk diri saya pribadi. Kalau agama ini mengatakan iman paling rendah itu ngambil, sementara kita masih belum bisa ngambil malah membuang, hatta iman paling rendah pun kita belum bisa tegakkan. Dan ternyata berbicara agama itu berbicara di adab yang paling sederhana. Gitu. Baik Bapak Ibu, ini kajiannya masih panjang, tapi waktunya tidak panjang ya. Karena itu insya Allah mungkin akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada yang mau didiskusikan atau ditutup? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dikoreksi. Jelas Bapak Ibu semuanya? Jelas ya? Ibu-ibu jelas ya? Alhamdulillah jelas. Karena itu kita tutup ya. Kita tutup majelis ini, mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah duduk 1 jam di rumahnya Allah dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang saleh dan orang-orang yang dimudahkan untuk istiqamah ila husnul khatimah, dan insyaallah fil jannah bil barakah alal manfaah, mendapatkan martabah, dan mudah-mudahan kita dapat berkumpul bersama orang-orang yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala kelak dengan ilmu dan amal yang kita cintai. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi